Krisis ekonomi bukan cuma soal angka di berita, tapi soal dapur yang makin sulit ngebul, harga bahan pokok yang naik tiap minggu, dan banyak usaha kecil yang tumbang satu persatu. Tapi anehnya, di tengah badai itu, masih ada segelintir usaha yang justru tumbuh makin kuat. Mereka nggak cuma bertahan, tapi malah panen cuan. Di saat banyak orang mulai nyerah. Pertanyaannya, apa rahasia mereka? Inilah 7 usaha paling tahan banting yang tetap bisa untung. Bahkan ketika krisis 2026 sampai 2030 terjadi. Di saat harga pangan naik dan pasokan impor makin terbatas, banyak orang mulai melirik ke sumber paling dasar, tanah. Usaha pertanian organik skala kecil kini jadi jalan keluar bagi banyak keluarga di desa, bahkan di pinggiran kota. Dengan lahan seadanya, mereka menanam sayur, cabai, tomat, atau buah lokal tanpa pestisida, lalu menjual langsung ke tetangga atau lewat media sosial. Permintaan tinggi karena orang makin sadar pentingnya makanan sehat, dan menariknya, modalnya nggak harus besar. Cukup lahan kecil, pupuk alami, dan kemauan belajar. Selain untung, ada rasa bangga karena bisa bantu ketahanan pangan lokal. Krisis mungkin bikin banyak sektor goyah, tapi orang tetap harus makan. Dan itu yang bikin usaha pertanian organik bukan cuma bertahan, tapi berkembang di tengah ketidakpastian. Yang membuat usaha pertanian organik makin menarik adalah sentuhan anak muda. Dulu, banyak yang menganggap bertani itu kuno. Sekarang, justru jadi gaya hidup baru. Mereka datang dengan semangat segar, membawa teknologi ke lahan, dari sistem irigasi otomatis, penanaman hidroponik, sampai pemasaran digital lewat TikTok dan Instagram. Bukan cuma soal hasil panen, tapi juga soal cara bercerita. Sayur bayam yang dulu biasa aja, sekarang bisa viral. Karena dikemas dengan cerita tentang petani lokal dan gaya hidup sehat. Ada yang mulai dari halaman rumah, terus berkembang jadi bisnis komunitas dengan puluhan pelanggan tetap. Krisis global malah bikin mereka makin dibutuhkan, karena pangan lokal terbukti lebih aman dan stabil. Di titik ini, pertanian bukan cuma sumber penghasilan, tapi juga gerakan kecil melawan ketergantungan pangan impor. Ketika harga beras dan bahan impor melonjak, para petani lokal justru tersenyum. Mereka yang dulu dianggap biasa-biasa aja, kini jadi tumpuan masyarakat sekitar. Usaha pertanian kecil yang fokus pada kualitas dan kejujuran hasil panen mulai punya posisi kuat di pasar. Beberapa desa bahkan membentuk koperasi sendiri, mengatur distribusi tanpa tengkulak, dan menjual produk langsung ke konsumen lewat platform digital. Pendapatan jadi lebih adil, dan masyarakat lebih percaya produk lokal. Selain itu, tren belanja sehat ikut mendorong penjualan. Orang mau bayar lebih untuk sayur segar dan bebas bahan kimia. Banyak keluarga yang awalnya cuma nanam buat kebutuhan rumah, akhirnya buka pre-order mingguan. Dari sana tumbuh komunitas yang saling dukung dan saling beli hasil panen satu sama lain. Inilah buktinya. Di tengah krisis, kemandirian pangan bisa jadi bentuk perlawanan paling damai, tapi paling kuat. Di tengah krisis, kebiasaan orang berubah drastis. Makan di luar makin jarang, tapi kebutuhan makan tetap ada. Dan di situ, peluang muncul. Usaha kuliner rumahan dan makanan beku lokal jadi penyelamat banyak keluarga. Mulai dari lauk siap saji, sambal khas daerah, sampai camilan tradisional yang dikemas modern. Modalnya bisa dari dapur sendiri, bahan dari pasar sekitar, dan promosi lewat WhatsApp atau TikTok. Yang penting bukan sekadar jual makanan, tapi jual rasa nyaman dan keaslian. Banyak pelanggan kangen cita rasa rumah, apalagi kalau produk itu mengingatkan mereka pada kampung halaman. Makanan seperti ini nggak cuma mengenyangkan, tapi juga memberi rasa pulang. Dan di masa krisis, rasa itulah yang paling dicari. Itulah kenapa kuliner rumahan dan frozen food lokal jadi bisnis yang bukan cuma bertahan, tapi terus berkembang, bahkan tanpa toko fisik. Kekuatan bisnis kuliner rumahan bukan di modal besar, tapi di konsistensi rasa dan kepercayaan pelanggan. Banyak cerita sukses berawal dari hal sederhana. Seorang ibu yang hobi masak sambal, lalu dijual ke tetangga, kemudian viral di media sosial. Dari situ, pesanan datang bertubi-tubi, sampai akhirnya harus rekrut tetangga lain buat bantu produksi. Yang dulunya cuma jualan kecil-kecilan, sekarang bisa punya merek sendiri, lengkap dengan logo dan kemasan keren.
Krisis ekonomi justru memaksa mereka jadi lebih kreatif, ganti bahan lokal, ubah strategi promosi, atau bikin paket hemat keluarga. Konsumen pun makin sadar, mereka nggak cuma beli makanan, tapi bantu sesama yang berjuang dari rumah. Dari dapur sederhana, lahirlah banyak pengusaha tangguh yang membuktikan kalau niat dan cita rasa bisa lebih kuat dari keadaan. Setiap daerah punya cita rasa khas yang nggak bisa ditiru. Dan di sanalah kekuatan usaha kuliner lokal tumbuh. Sambal roa dari Sulawesi, rendang beku dari Padang, cireng frozen dari Bandung, sampai pastel mini dari Jawa Timur. Semuanya punya cerita dan pasar masing-masing. Krisis global justru membuat orang Indonesia lebih bangga dengan produk sendiri. Apalagi dengan teknologi, makanan dari desa bisa sampai ke kota besar, bahkan dikirim ke luar negeri lewat e-commerce. Orang-orang mencari rasa yang akrab, yang bisa bikin mereka tenang di tengah situasi yang nggak pasti. Dan setiap bungkus makanan rumahan itu membawa emosi, nostalgia, kehangatan, dan harapan. Jadi, usaha kuliner rumahan bukan sekadar jual makanan, tapi menyajikan kenangan dalam bentuk rasa. Di masa sulit, rasa itulah yang bikin orang terus bertahan dan merasa hidup. Di saat ekonomi lesu, pola pikir masyarakat berubah. Bukan lagi beli baru, tapi rawat yang ada. Motor mogok, diservis, kulkas rusak, diperbaiki. HP layar retak, diganti komponennya, bukan dibuang. Nah, di titik inilah, jasa reparasi dan perawatan barang jadi penyelamat banyak orang. Modalnya nggak selalu besar, cukup skill, alat dasar, dan niat menjaga kepercayaan pelanggan. Yang penting bukan cuma bisa memperbaiki, tapi jujur dan tanggung jawab. Banyak tukang servis keliling kini mulai naik kelas. Buka bengkel kecil, promosi lewat media sosial, bahkan punya pelanggan tetap dari luar kota. Krisis bikin semua orang lebih berhitung, dan mereka yang bisa bantu orang lain berhemat akan selalu dicari. Selama masih ada barang yang rusak, usaha reparasi nggak akan pernah kehabisan kerjaan. Menariknya, generasi muda juga mulai melirik usaha reparasi ini dengan pendekatan modern. Kalau dulu tukang servis identik dengan obeng dan oli, sekarang ada tambahan smartphone dan akun Instagram. Banyak teknisi bikin konten edukatif, cara rawat motor biar irit, tips bersihin AC, sampai tutorial memperbaiki sepatu. Dari situ, kepercayaan pelanggan tumbuh alami. Mereka nggak cuma dikenal di kampung, tapi juga di dunia maya. Beberapa bahkan dapat pelanggan dari kota lain hanya karena satu video viral. Digitalisasi membuat jasa tradisional punya panggung baru. Sekarang, reputasi nggak cuma dari mulut ke mulut, tapi dari jejak online yang bisa dipercaya. Krisis memang menguji, tapi juga membuka peluang bagi mereka yang berani beradaptasi, meski dengan alat sederhana dan tangan yang kotor oli. Di banyak tempat, bengkel kecil dan jasa servis keliling justru tumbuh pesat ketika perusahaan besar mulai mengurangi pegawai. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan kantoran mulai kembali ke keterampilan dasar mereka. Memperbaiki, menjahit, membersihkan, atau merakit. Ternyata, skill manual yang dulu dianggap sepele, malah jadi penyelamat di masa sulit. Pelanggan pun mulai sadar bahwa kualitas layanan personal sering lebih baik dari layanan besar yang serba formal. Ada kedekatan emosional antara pelanggan dan penyedia jasa. Rasa saling percaya, saling bantu, dan saling ngerti kondisi. Usaha kayak gini nggak butuh banyak teori, yang penting hasil dan niat baik. Dan di tengah dunia yang makin digital, kemampuan memperbaiki sesuatu dengan tangan sendiri tetap jadi kekuatan langka, yang nilainya nggak pernah turun, bahkan di tengah krisis sekalipun. Sampah sering dianggap masalah, tapi bagi sebagian orang kreatif, itu justru tambang rezeki. Usaha daur ulang kini tumbuh subur di berbagai daerah, terutama di saat krisis. Plastik bekas, kertas, logam, atau kain sisa, semuanya bisa disulap jadi barang baru dengan nilai jual tinggi. Ada yang mengubah botol air mineral jadi pot tanaman cantik, ada juga yang bikin tas keren dari bungkus kopi. Bukan cuma soal untung, tapi juga tentang kepedulian pada lingkungan. Di banyak kota, muncul komunitas pengumpul sampah anorganik yang kerja bareng pemulung dan ibu rumah tangga. Sistemnya sederhana, tapi berdampak besar. Mereka menukar sampah terpilah dengan uang, poin belanja, atau kebutuhan pokok. Krisis ekonomi membuat orang jadi lebih sadar. Ternyata menjaga bumi juga bisa jadi sumber penghasilan. Dan dari tumpukan limbah, lahirlah semangat baru.
mengubah yang dibuang jadi berkah. Yang membuat bisnis daur ulang menarik adalah sifatnya yang inklusif. Siapapun bisa terlibat. Anak muda, ibu rumah tangga, hingga pensiunan bisa mulai dari hal kecil. Kumpulkan, pilah, lalu jual ke pengepul, atau olah sendiri. Ada banyak kisah inspiratif. Seperti komunitas di Jawa Tengah yang membuat paving block dari plastik bekas. Atau pengrajin di Bali yang bikin souvenir wisata dari kaca daur ulang. Produk-produk ini nggak cuma ramah lingkungan, tapi juga punya nilai estetika dan cerita di baliknya. Konsumen sekarang lebih peduli pada produk yang punya makna, bukan sekadar murah. Mereka rela bayar lebih untuk barang yang bercerita. Dan disitulah peluang besar terbuka. Krisis global yang memaksa efisiensi justru mendorong kita berpikir lebih cerdas dan kreatif. Mengolah yang ada, jadi sesuatu yang bernilai. Inilah bukti bahwa keberlanjutan dan ekonomi bisa berjalan berdampingan. Tren green living kini bukan cuma gaya hidup, tapi kebutuhan nyata. Masyarakat mulai sadar bahwa bumi nggak bisa terus dieksploitasi tanpa batas. Karena itu, produk hasil daur ulang punya tempat istimewa di hati konsumen muda. Mereka bangga memakai sepatu dari kain bekas, membawa tas dari karung kopi, atau membeli furnitur dari kayu daur ulang. Bagi mereka, setiap produk seperti itu bukan cuma barang, tapi simbol perubahan. Menariknya, banyak usaha kecil memanfaatkan tren ini untuk membangun brand lokal yang kuat, bahkan bisa ekspor ke luar negeri. Dengan sentuhan desain yang modern, produk daur ulang Indonesia punya daya tarik global. Dan yang paling penting, bisnis ini tumbuh dari kepedulian, bukan keserakahan. Di masa krisis, nilai itu jadi pembeda utama. Karena dunia mungkin butuh uang, tapi yang lebih dibutuhkan sekarang adalah bisnis yang punya hati. Saat lapangan kerja makin sempit dan dunia kerja berubah cepat, banyak orang sadar satu hal penting, kemampuan harus terus ditingkatkan. Inilah alasan kenapa usaha edukasi dan kursus online tetap bertahan, bahkan tumbuh di masa krisis. Orang-orang mencari cara untuk bertahan, belajar skill baru, dari desain grafis, editing video, bahasa asing, sampai digital marketing. Nggak perlu ruang kelas megah. Cukup HP, koneksi internet, dan semangat untuk berbagi ilmu. Yang menarik, banyak pengajar lokal muncul dengan gaya yang santai dan membumi. Mereka nggak ngomong teori tinggi, tapi ngasih solusi praktis dari pengalaman nyata. Bahkan di desa-desa, sudah mulai muncul kelas daring untuk petani, pengrajin, atau pelaku UMKM. Krisis justru membuat masyarakat lebih haus belajar, karena mereka sadar, ilmu adalah modal yang nggak bisa habis. Dan selama ada orang yang mau belajar, usaha edukasi online akan selalu punya tempat di hati banyak orang. Kini, jadi pengajar online nggak harus punya gelar tinggi atau sertifikat keren. Cukup punya pengalaman dan kemauan untuk berbagi. Ada banyak kisah orang biasa yang sukses membangun kursus mandiri dari nol. Mulai dari mengajar desain lewat YouTube, kursus menjahit lewat Zoom, sampai bikin kelas bahasa lewat WhatsApp Group. Murah, fleksibel, tapi bermanfaat besar. Bahkan banyak peserta yang tadinya cuma ikut iseng, akhirnya bisa buka usaha sendiri. Usaha edukasi seperti ini punya efek domino. Satu orang belajar, 100 orang ikut terinspirasi. Dan yang paling menarik, pasar pendidikan online nggak mengenal batas usia. Anak muda, ibu rumah tangga, bahkan lansia bisa ikut belajar hal baru, kapan saja. Jadi di masa krisis, orang yang mau berbagi ilmu justru punya peluang paling besar untuk bertahan dan memberi dampak nyata bagi banyak orang. Krisis ekonomi global mengubah cara orang menatap masa depan. Dulu, banyak yang hanya fokus pada pekerjaan tetap. Sekarang, semua orang sadar bahwa punya skill tambahan adalah bentuk asuransi hidup. Dan disinilah peran para pengajar dan pelaku kursus online jadi sangat penting. Mereka membantu masyarakat menemukan arah baru, membuka peluang, dan membangkitkan harapan. Bahkan di tengah keterbatasan, orang masih bisa tumbuh, asal mau belajar. Banyak platform lokal mulai bermunculan dengan harga terjangkau dan bahasa yang mudah dipahami. Ini menunjukkan bahwa pendidikan nggak lagi eksklusif. Siapapun bisa belajar dari manapun. Dan di era yang penuh ketidakpastian ini, mereka yang mau terus belajar adalah mereka yang paling siap menghadapi masa depan. Karena ilmu bukan sekadar pengetahuan, tapi bekal untuk bertahan. Dunia mungkin berubah arah, tapi satu hal pasti, dunia digital nggak akan mati.
Bahkan di masa krisis, justru sektor inilah yang paling cepat pulih. UMKM, brand lokal, hingga toko rumahan butuh cara untuk tetap terlihat. Dan disitulah jasa digital serta konten kreatif memainkan peran penting. Desainer grafis, editor video, admin media sosial, fotografer produk, semuanya dibutuhkan untuk membantu bisnis tetap hidup. Yang menarik, modal utamanya bukan uang, tapi skill dan kreativitas. Cukup laptop, koneksi internet, dan ide segar untuk bikin konten yang menarik perhatian. Banyak anak muda, di desa maupun di kota, mulai freelancing, ngerjain proyek dari rumah, bahkan dapat klien luar negeri. Krisis justru bikin mereka makin gesit, belajar cepat, dan tahu cara bertahan, tanpa harus bergantung pada satu pekerjaan tetap. Selama orang masih online, industri digital akan terus hidup. Kalau dulu kerja kreatif dianggap nggak pasti, sekarang justru jadi salah satu bidang paling fleksibel dan menjanjikan. Bayangkan, dari rumah saja, seseorang bisa bantu promosiin bisnis lokal lewat desain, video, atau copywriting. Bahkan UMKM kecil yang tadinya nggak paham dunia online, kini sadar, tanpa konten yang menarik, mereka bisa tenggelam. Nah, disitulah peran kreator digital jadi penting. Bukan cuma soal estetik, tapi juga soal membangun citra dan kepercayaan. Dan menariknya, kolaborasi antar pelaku kreatif makin kuat. Desainer kerja sama dengan videografer. Penulis konten bantu marketer. Semua saling dukung. Inilah ekosistem baru. Dunia kerja tanpa batas, tanpa seragam, tapi penuh peluang. Krisis memang menutup banyak pintu, tapi dunia digital justru membuka jendela untuk semua orang yang mau berkreasi. Selama orang masih menggulir layar ponsel, masih mencari hiburan, masih ingin belajar hal baru, dunia digital nggak akan kehilangan napas. Konten adalah kebutuhan baru manusia modern, dan itu berarti peluang tak terbatas bagi siapapun yang bisa menciptakannya. Banyak orang yang dulunya hanya iseng bikin video edukasi, vlog keseharian, atau tutorial, kini bisa hidup dari sana. Platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram bukan sekadar tempat hiburan, tapi lahan kerja baru. Yang menarik, pasar digital di Indonesia masih terus tumbuh. Dari promosi lokal hingga pasar global. Konten buatan anak negeri kini bisa bersaing dengan yang luar karena punya ciri khas dan kedekatan emosional. Dan di balik layar, ada jutaan pekerja kreatif yang bertahan di tengah badai ekonomi dengan satu senjata, ide yang tak pernah habis. Selama imajinasi masih hidup, dunia digital akan selalu punya masa depan. Krisis bikin banyak orang sadar bahwa bertahan sendirian itu berat. Ketika harga bahan naik, daya beli turun, dan peluang kerja makin sempit, kekuatan komunitas mulai terasa. Usaha berbasis kolektif seperti koperasi modern, warung gotong royong, hingga usaha bersama di desa-desa tumbuh jadi tumpuan ekonomi rakyat. Mereka nggak sekadar cari untung, tapi saling bantu, biar semua bisa tetap hidup. Ada yang patungan buka toko sembako, ada yang bareng-bareng kelola kebun sayur, bahkan ada yang bikin koperasi digital untuk bantu anggota jualan online. Di tengah krisis, semangat dari kita untuk kita kembali hidup. Dan justru dari situ, muncul ketahanan ekonomi yang nggak dimiliki bisnis besar. Karena saat sistem global rapuh, kekuatan paling nyata datang dari hal sederhana, solidaritas antar manusia. Banyak contoh nyata yang membuktikan kolaborasi bisa jadi penyelamat. Di beberapa daerah pesisir, nelayan membentuk koperasi untuk mengelola hasil tangkap bersama. Mereka sepakat menjual tanpa tengkulak dan membagi keuntungan secara adil. Di desa lain, para petani bikin sistem distribusi langsung ke konsumen lewat aplikasi lokal. Hasilnya, harga lebih baik dan pembeli dapat produk segar tanpa perantara. Model ekonomi seperti ini bukan cuma menumbuhkan kemandirian, tapi juga rasa percaya. Nggak ada yang ditinggalkan, semua diajak tumbuh bareng. Inilah wajah baru bisnis Indonesia. Bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling peduli. Dan di tengah ketidakpastian global, justru nilai-nilai seperti inilah yang jadi pondasi kuat untuk bertahan jangka panjang. Usaha berbasis komunitas punya keunikan tersendiri, ia tumbuh dari hubungan manusia, bukan sekadar transaksi. Ketika semua orang sibuk bersaing, mereka justru sibuk saling bantu. Krisis membuat nilai gotong royong kembali ke akar budaya kita, sesuatu yang sering terlupakan di era modern. Banyak komunitas kini memanfaatkan teknologi untuk memperluas dampaknya. Koperasi digital, crowdfunding desa,
atau marketplace lokal yang fokus pada produk komunitas. Semua bergerak bersama, saling menguatkan. Bahkan di kota besar, mulai banyak kelompok warga yang bikin pasar kecil tiap minggu untuk jual produk UMKM sekitar. Dari sana, bukan cuma uang yang berputar, tapi juga kepercayaan dan rasa kebersamaan. Dan mungkin inilah bentuk ekonomi masa depan Indonesia. Bukan sekadar bisnis, tapi gerakan sosial yang menghidupkan banyak orang sekaligus. Krisis mungkin datang silih berganti, kadang tanpa peringatan, kadang tanpa ampun. Tapi setiap masa sulit selalu melahirkan dua jenis manusia, mereka yang menyerah dan mereka yang tumbuh. Dan dari semua kisah yang tadi kita bahas, satu hal jadi jelas, yang paling tahan banting bukan usahanya, tapi manusianya. Orang-orang yang berani mencoba lagi saat gagal, yang terus belajar, walau hasilnya belum terlihat, yang percaya bahwa rezeki bukan cuma soal angka, tapi juga soal niat dan ketulusan. Indonesia punya jutaan sosok seperti itu. Ibu yang masak dari dapur kecil, petani yang enggak lelah menanam, anak muda yang bikin konten demi bertahan hidup, hingga komunitas yang saling bantu di tengah badai. Mereka semua adalah bukti bahwa harapan itu nyata, asal kita mau melangkah. Karena krisis bukan akhir segalanya. Kadang, itu justru awal dari kebangkitan yang lebih kuat. Dan selama kita punya semangat, kerja keras, dan hati yang tulus, Indonesia nggak akan pernah benar-benar kalah. Video ini bukan ajakan untuk membuka usaha tertentu atau menjanjikan keuntungan pasti. Semua informasi yang disampaikan bertujuan untuk edukasi, inspirasi, dan refleksi bersama tentang bagaimana kita bisa lebih tangguh menghadapi perubahan ekonomi. Setiap peluang usaha punya tantangan dan risiko masing-masing, jadi lakukan riset sendiri, pahami kemampuan serta kondisi pribadi kamu, dan ambil keputusan dengan bijak sesuai situasi hidupmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update video seputar ide usaha, mindset bertahan di masa sulit, dan kisah inspiratif pelaku UMKM Indonesia. Tulis juga di kolom komentar, usaha apa yang menurut kamu paling tahan banting dan sudah kamu jalankan sekarang. Siapa tahu, ceritamu bisa menginspirasi ribuan orang lain di luar sana.